Halo semuanya, mari kita mulai tutorial Evolution Oil Palm Application atau OPA versi kedua. Pertama, mari kita buka terlebih dahulu software OPA-nya. Ini adalah tampilan awal dari software OPA, sangat sederhana atau simple. Untuk memulai project, kita klik new project saja. Kita beri nama projectnya. Lalu kita tentukan waktu dari processing data ini. Kemudian kita masukkan ortofotonya, dan kita juga bisa masukkan DSM-nya apabila punya, ini optional. Lalu kita juga bisa memasukkan block layer yang berformat .shp. Lalu kita klik create untuk membuat projectnya. Kita harus menunggu sampai project ini selesai disiapkan oleh software. Setelah projectnya selesai disiapkan, kita cukup klik saja projectnya. Hal yang pertama yang biasanya saya lakukan adalah screening ortofoto yang saya masukkan ke software ini. Di sini bisa kita lihat pokok-pokoknya ini beragam, ada yang TM, TBM. Sebagai informasi, saya mengambil foto udara ini menggunakan drone Wingtra dengan kamera Sony RX1 42 megapiksel di ketinggian kurang lebih 300 meter. Lalu GSD yang dihasilkan itu sekitar 4 cm. Ini adalah TM yang sudah tinggi, yang saya cukup sangat confident untuk mendeteksi otomatis menggunakan OPA dengan ortofoto seperti ini, sangat jelas. Kalau memang sudah screening, di sebelah kanan ini ada layar image, di mana kita bisa menonaktifkan yang ortofoto ataupun DSM. Lalu juga ada layer vectors, dan juga kita bisa export screenshot. Lalu di sebelah kiri ada workflow dari software ini, mulai dari deteksi, assign address, lalu analisis gap area atau ghost trees, ada juga NDVI, dan juga di sini halal untuk membuat blok. Yang pertama, karena saya tidak memasukkan data blok tadi di awal, saya bisa membuat ini dengan manual. Di sini saya akan coba melakukan deteksi untuk area di tanaman yang kecil-kecil atau TBM. Jadi seperti yang saya bilang, kalau untuk tanaman TM saya sih sangat confident dengan OPA. Kalau untuk yang TBM, kita bisa lihat kemampuan si OPA bagaimana mendeteksi tanaman-tanaman yang masih kecil-kecil seperti ini. Kalau memang sudah, kita klik accept aja. Setelah itu, di sini adalah proses melakukan deteksi otomatiknya, baik itu untuk discounting, penghitungan tinggi pohon. Ini di sini semua. Kalau memang sudah, kita klik detect saja. Kita tunggu sampai proses deteksi otomatis ini selesai 100%. Dan hasilnya akan seperti berikut ini. Nah, seperti ini, yang seperti terlihat daripada gambar, ada bulatan-bulatan yang merepresentasikan sebagai pokok-pokok yang telah berhasil dideteksi. Ukuran dari bulatan-bulatan ini merepresentasikan ukuran dari lebar pucuk seperti itu. Dan kalau kita lihat secara sekilas, hasil dari deteksi ini cukup baik, karena memang hampir semuanya terdeteksi kecuali tanaman-tanaman kecil. Selain terdeteksi secara otomatis, di sini juga nanti kita bisa dapat data dari tinggi pokok-pokok yang berhasil terdeteksi, seperti yang terlihat pada layar. Seperti itu. Kalau memang sudah, kita klik accept saja untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu edit result atau kita sebut sebagai tahap quality control. Tahap ini adalah tahap-tahap untuk kita melakukan quality control kualitas dari hasil pendeteksian otomatis menggunakan OPA. Di sini kita bisa melihat apakah dari potongan-potongan foto yang telah dideteksi itu, si OPA ini telah mendeteksi secara baik atau belum. Adakah yang terlewat deteksinya, atau adakah yang memang
salah mendeteksi. Kita bisa cek di sini secara manual. Trimble recognition sendiri mensyaratkan kita melakukan minimal 10 quality control atau 10 cek pada 10 kali cek pada 10 gambar seperti itu. Jadi kalau misalkan belum 10 kali cek, kita tidak bisa melakukan proses selanjutnya. Di sini bisa kita lihat ada beberapa pokok yang tidak terdeteksi, tapi kita bisa mendeteksi itu secara manual. Kalau memang sudah, kita klik checklist saja. Untuk foto yang ini sangat bagus, hampir tidak ada yang terlewat kecuali itu satu yang mungil di atas sana. Ukuran dari bulatannya pun bisa diperbesar, bisa diperkecil, itu menyesuaikan dari lebar tajuknya. Saya melakukan hal ini intinya seperti yang disyaratkan oleh Trimble, yaitu saya melakukan quality control pada 10 tiles. Di sini ada sekitar 100 sekian tiles dari ortofoto, dari blok tadi yang sudah saya tentukan di awal. Ini sudah tiles ke-9, satu lagi, sehingga nanti kita bisa lihat tab accept yang di bawah itu yang tadinya abu-abu. Kalau memang kita sudah selesai memeriksa 10 tiles, akan berubah menjadi biru. Kalau memang kita sudah merasa 11 tiles sudah cukup, kita klik accept aja. Prosesnya sampai selesai. Setelah itu tahap selanjutnya adalah assign tree address. Jadi kita bisa memberi nomor atau identitas kepada masing-masing pohon, yaitu yang pertama untuk nomor blok, baris keberapa, dan pohon keberapa. Arahnya pun bisa kita sesuaikan sesuai dengan rencana kita. Di sini kita klik save aja. Proses ini hanya bisa dilakukan untuk area kebun yang datar. Kalau untuk yang berteras ini tidak bisa dilakukan. Biasanya di skip saja. Kita save. Selanjutnya adalah ini juga tahapan yang memang penting. Jadi di sini adalah tahap untuk find gaps atau menghitung area-area yang kosong. Di sini kita cukup menentukan parameter dari jarak antar pohon, lalu dari minimal gap area yang dianggap sebagai area yang kosong. Yang bulatan-bulatan biru muda itu menandakan ghost days. Kalau memang sudah cukup, kita execute saja. Nah, nanti poligon-poligon yang berwarna biru tua itu menandakan pohon-pohon yang kosong yang sesuai dengan parameter yang telah kita buat di tahap sebelumnya. Kalau memang sudah, kita accept saja. Di sini coba saya matikan beberapa untuk melihat area yang lebih jelas. Selanjutnya adalah analisis NDVI. Ini untuk kesehatan tanaman, menghitung berapa pohon yang sehat, berapa pohon yang tidak sehat. Hanya saja karena saya menggunakan sensor RGB, jadi saya skip aja. Nah, di sini ada export result atau rangkuman dari hasil proses menggunakan OPA. Jadi di sini ada ID berapa, areanya yang dihitung berapa, jumlah pohon yang terhitung, dan lain-lain yang seperti yang bisa dilihat pada gambar. Ada jumlah lahan yang kosong berapa hektar. Untuk NDVI karena saya tidak menggunakan, jadinya itu NA. Selanjutnya saya mengekspor file ini agar nanti hasil ekspornya bisa berbentuk PDF, lalu SHP, CSV, dan lain sebagainya. Kalau sudah selesai, kita bisa lihat folder-folder yang telah diekspor tadi. Ini ada lampiran seperti laporan, report dalam bentuk PDF,
Jadi laporannya sebenarnya adalah rangkuman dari apa yang telah kita lakukan di software tadi. Seperti ini, ada rata-rata porsinya berapa, lalu apa yang telah kita lakukan di software, lalu rangkuman dari hasil dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Selain data PDF ini, yang paling penting adalah data-data tadi yang telah kita gunakan hasil ekspor itu dapat berbentuk .smp. Jadi data pokok yang terdeteksi, lebar dari tajuk, tinggi pohon rata-rata, luas area yang kosong, lalu luas list, semuanya itu bisa diekspor dalam bentuk .shp. Sangat mudah bukan? Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.